Apakah Tuhan pernah mengajarkan kita untuk nyikut kiri, nyikut kanan? Kalau udah kerja bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, itu kayak... Sudah sepantasnya. Nah, Ini kita ada kumpulin pertanyaan dari netizen juga. Ketika ada orang lain yang mencurangi, sehingga kita tidak bisa meraih promosi, sikap kita harusnya seperti apa? Sorry ya, sorry. Ini dia nih. Takdir gua harus ajuin ini. Ini bakal jadi posisi gua berikutnya. Wait. Pasti gue yang kepilih jadi posisi. Pokoknya ya, saya mau laporan tersebut lagi. Saya punya shop paling lambat jam 11 siang. Gimana, Lin? Siap, Pak. Perasaan meeting lewat Zoom. Gaya lu. Emang kelihatan? Pokoknya besok, Pak, saya akan taruh di meja Bapak sebelum jam 11, Pak. Hah? Rituan. Wise people, promosi sering dikaitkan dengan kenaikan jabatan yang sangat diimpi-impikan dan diingini oleh setiap karyawan yang ada di marketplace. Bahkan tidak jarang kita melihat orang melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan promosi tersebut. Episode kali ini kita akan membahas mengenai promosi dan bagaimana kita bisa menyikapinya sehingga kita bisa mendapatkan promosi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Di dalam 30 menit ke depan, stay tune di Jawaban Marketplace. Halo Wise People, berjumpa lagi dengan saya Prima. Dan saya Olivia Saya Yungki Setiawan, di Jawaban Marketplace. Jawaban Marketplace adalah wadah di mana kita akan mendapatkan perspektif yang tepat seputar karir dan pekerjaan. Dan tentunya bersama Coach Yungki. Ya, Liv? Bener banget nih, dan hari ini kita pengen banget buat bahas tentang promosi. Wah, saya suka kata itu, promosi. Tapi promosi ini bukan diskon 50% nih ya. Oh, bukan itu. Bukan itu. Tapi saya tetap suka, Coach. Tapi saya tetap suka, Coach, karena ini membahas tentang kenaikan jabatan. Oh ya, kenaikan jabatan ya? Gimana, tetap suka kan? Suka. Aku pengen banget nih naik jabatan nih habis ini nih. Karena kan kenaikan jabatan itu kan sebenarnya adalah sebuah janji dari Tuhan. Oke. Pokoknya buat orang-orang yang percaya memegang firman Tuhan, itu tuh janji. Pokoknya kita bakal naik, dapat promosi gitu. Tapi kenapa sih nggak semua orang bisa dapat promosi gitu? Gimana menurut Coach? Coba kita tanya Coach Yungki. Oke, ya kalau kita bicara mengenai janji-janji Tuhan, memang benar. Ya, di Ulangan dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Tuhan akan terus membawa engkau untuk naik bukan turun. Betul. Tapi ada tapinya nih, tapinya jika engkau benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oke. Jadi bukan sekedar janji doang nih, wah pasti Tuhan promosikan, gue diam aja gitu Nggak ya. ada usahanya Ya, gitu ya. pokoknya Tuhan sudah janji, nggak begitu. Gitu. Oh, tapi Coach penasaran gitu, Coach, karena kan ada aja nih yang sikut-sikutan nih kayak tadi. Seperti di ilustrasi tadi ya. Iya, kayak di ilustrasi tadi, ataupun kayak pokoknya dia bakal menghalalkan segala cara. Pokoknya apapun dilakuin tuh buat dapetin promosinya.
Terus kita-kita yang udah berjuang dengan benar, istilahnya gimana dong situasi kayak gitu? Balik lagi ya. Iya, gitu ya. makanya. Pertanyaan saya juga saya balikin nih. Oh, iya. Apakah Tuhan pernah mengajarkan kita untuk nyikut kiri, nyikut kanan? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah, kalau bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hatimu. Ya, bekerjalah dengan rajin, diligence gitu kan ya. Bekerjalah dengan baik, dengan kerendahan hati dan lain-lain semuanya. Jadi kembali lagi, memang kalau kita melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya, percaya, ya, pasti Tuhan akan menopang kita dan akan memberikan promosi yang tepat pada kita semua. Jadi kita nggak perlu takut posisi kita tuh dicuri sama yang lain nih. Iya, jalanin aja. Yang ya. penting kan bekerja dengan baik, bekerja dengan benar kan gitu. Jadi kita harus kasih yang terbaik buat apapun yang kita kerjain, terutama di kerjaan nih, biar dapat promosi nih. Wow. Jadi kalau saya boleh simpulkan mungkin lebih bicara soal inner kita ya Coach ya, karakter kita gitu ya Coach ya. Betul, Jadi Dari betul. dalam. Kembali lagi memang semuanya harus dibentuk dari dalam. dari dalam dulu Ya, ya. jadi memang ada perbedaan nih. Ada orang bilang, coach mana nih antara skill atau attitude Iya. nih yang Kalau menurut coach gimana, penting Coach? dalam hal ini gitu kan Iya. ya. Kalau saya melihatnya dengan pengalaman saya selama 35 tahun di marketplace bahwa memang modal utama seseorang itu harusnya dimulai dari attitude-nya. Karena attitude itu menentukan apakah orang itu mau belajar, Oke. apakah orang itu mau bekerja keras, dan apakah orang itu mau maju. Kalau bicara skill, skill itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Misalnya hari ini kita nggak ngerti sesuatu, tapi kalau kita punya dedikasi untuk belajar, pasti kita bisa menguasai skill tersebut. Jadi kembali lagi modal seseorang itu dimulai dengan attitude-nya dia, karakternya dia. Jadi kalau dia punya karakter yang baik, dia punya attitude yang baik, ya, saya yakin bahwa orang ini bisa berhasil. Atau dari kacamata misalnya kalau saya sebagai bos gitu ya, Iya. orang yang punya karakter yang baik, orang yang punya attitude yang baik itu bisa dibentuk. Tapi orang yang punya skill tapi attitude-nya jelek ya, contohnya gitu, ya mungkin Prima misalnya, wah jago banget gitu ya, wah tapi kerjaannya mulutnya kayak ember misalnya gitu ya, ngomongin orang, kalau ngomong nyakitin Jatin orang. orang, Iya. jatuhin orang gitu. Iya. Saya nggak appreciate orang seperti itu. Oke. Ya, boleh pinter, tapi sisi ini kalau buruk, ya, Iya. dia tidak akan membawa suasana yang baik terhadap lingkungan kerjanya. Iya. Tapi kalau orang sini punya karakter yang baik, ininya bisa dilatih. Ya, sisi skillnya bisa dibentuk, dilatih, diajarin. Nah, kalau orang ini punya karakter yang baik dan mau belajar, jadi. Tapi gimana nih kalau misalkan kita udah dedikasi tinggi, udah Iya. rajin, udah memberikan yang terbaik, pokoknya segalanya all out buat kerjaan kita. Ya, Tapi terus? kok masih nggak dapat promosi ya coach? Ada juga ya kejadian kayak gitu ya Coach ya? Kayak udah Ada, memberikan ada. segalanya Udah gitu. effort. Nah, ini memang Effort. tergantung dari perspektif cara pandang kita. Oke. Biasanya manusia itu merasa memang dia yang terbaik. Wah, gue sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kan sisi lain waktu bosnya melihat itu belum tentu sama. Wow. Gitu. Oke. Ini kan kadang-kadang ego kita ya. Iya, gitu. ego. Dan kembali lagi untuk bisa dipromosikan itu kan tidak semata-mata mengenai kinerja atau performance. Oke. Ya, promosi itu juga terkait sama karakter tadi. Iya, iya. Ya, kinerja boleh bagus gitu ya, tapi dalam untuk dapat performance ini dia nginjek kepala orang kiri kanan, diinjek semuanya gitu, Iya, iya. supaya nongol sendiri, Iya. ya. Atau orang yang benar-benar self centered, ya, Iya. dikit-dikit, oh ini karena saya gitu. Iya, Padahal seseorang itu bisa berhasil itu kan bukan karena dirinya sendiri, Iya. orang itu bisa berhasil karena ada teman-temannya yang lain yang lingkungan kerjanya mendukung dia untuk bisa berhasil. Jadi overvalue Gitu. sebenarnya Jadi, dia ya. Satu iya, karakternya ya, overvalue. berarti kan performance mesti bagus, karakter mesti bagus. Iya. Kemudian juga orang ini dilihat juga misalnya punya leadership nggak? Bukan hanya memimpin, tapi dalam melakukan sesuatu itu dia bisa tampil di depan untuk mendorong teman-temannya. Ayo, yuk kerja yuk gitu ya, Iya. semangat gitu kan. Iya. Nah jadi kembali lagi memang promosi itu tidak bergantung cuma satu hal, Iya. berbagai hal. Jadi makanya ada orang yang merasa sudah kerja keras gitu ya, tapi kerja kerasnya hasilnya gimana? Semua orang juga merasa kerja keras gitu ya, datang jam 8 pulang jam 5 gitu. Tapi ada lagi orang yang datang jam 8 pulang jam 10. Either dia rajin atau dia keteteran dalam pekerjaannya kan gitu. Tapi intinya bahwa ya itu bisa dilihat dari berbagai hal. Jadi memang kembali lagi tidak bisa kita ngambil konklusi, loh saya sudah kerja keras tapi saya kok nggak dipromosikan. Iya. Banyak hal yang perlu kita lihat. Tapi Gitu coach, loh. sebelumnya ada orang yang benar-benar sudah berdedikasi tinggi, tapi dia tuh pengen nunjukin diri dia di atasannya mereka gitu, kayak di perusahaan ataupun di atasan,
kalau mereka tuh bisa mendapat posisi yang lebih tinggi, Coach. Iya. Buat orang-orang yang seperti itu gimana? Pokoknya dia mau nunjukin gitu. Show off Oke. gitu Tapi ya. dia nggak mau self-centered, mungkin dia juga nggak Iya. mau over value atau Dia cuma menunjukkan pengen secara show off. berlebihan. Apakah itu etis coach sebagai Iya. Nah, karyawan? gini Olive, di mana-mana ini kalau saya pribadi mengatakan numbers talk, Alright. ya, angka itu berbicara. Ini lebih ke teorinya Nah, ya, jadi kalau kita punya angka, ya angka itu berbicara sendiri. Tapi kalau kita nggak punya angka kan nggak bisa bicara. Jadi kalau sebagai atasan memang kita pertama kali yang kita lihat itu ada kinerjanya itu Result. apakah Anda mendeliver pekerjaan Anda, KPI Anda dipenuhi nggak, Iya, iya. ya, atau target Anda dipenuhi nggak, kan gitu. Jadi numbers talk itu yang pertama. Kemudian people talk. Teman-teman kita di dalam lingkungan perusahaan juga bicara nih. Iya. Kalau kita bekerja dengan baik, pasti ada orang yang muji kita. Oh, Iya. si Prima itu memang luar biasa. Ya, Iya. orang-orang belum masuk kerja masih sikat gigi, Prima udah di kantor. Ya, karena dia sudah nyusun apa, wah, visiting call semuanya, plannya semuanya, Iya. kerjanya sudah. Jadi kembali lagi, kalau kita baik, orang-orang pasti bicara. Nah, sebagai atasan, yang dilihat itu dua. Satu adalah angka tadi, yang berikutnya lagi orang-orang yang bicara di sekitar kita itu, ya, dan tentunya lagi dilihat lagi karakter kita dan lain-lain semuanya. Ada berbagai arah ya. Berbagai arah. Jadi memang kembali lagi apakah memang istilahnya bagaimana kita mempresentasikan diri kita supaya bisa dilihat tadi ya dengan performance, dengan sikap dan karakter kita. Balik lagi kembali ke firman Tuhan ya yang di Kolose 3 ayat 23 itu kan mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan kerjakanlah dengan sepenuh hatimu, with passion, ya, dengan sesuatu yang benar-benar tuh kita tuh kayaknya benar-benar senang kerja. Tadi kan coach juga dengan openingnya banyak yang berpendapat bahwa promosi dikaitkan dengan kenaikan jabatan. Nah kalau menurut coach Yungki sendiri, apakah ada hal lain yang bisa dikaitkan dengan promosi? Maksudnya ada bentuk lain? Promosi itu sebenarnya bentuknya juga agak luas, tergantung juga cara pandang kita. Jadi ada beberapa hal. Promosi pertama memang kenaikan jabatan. Ya. Tapi juga bisa promosi itu diberikan dengan penambahan tanggung jawab. Artinya kan kita dipercaya lebih. Ya, sebelum naik jabatan nih. Kadang-kadang kan orang diberikan tanggung jawab lebih dulu. Iya. Kalau dia bisa menghandle ini semuanya, dia dipromosikan. Nah, promosi yang lain adalah memang promosi dari segi kompensasi ya. Bahwa bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang bekerja dengan baik diberikan peningkatan daripada kompensasi atau gaji yang bersangkutan. Iya. Tapi kan kalau kita balik lagi ke firman Tuhan, Iya. itu kan di Amsal dikatakan demikian. Orang yang mahir, Iya, cakap. orang akan yang bekerja. cakap, Iya. orang yang skillful. Saya tambahkan orang yang fruitful, berbuah dalam hidupnya oke. itu, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Wow. Artinya dia akan memang dipandang oleh atasannya sebagai sesuatu orang yang punya value di dalam perusahaan tersebut. Iya, wise people, kita seru banget nih habis berbincang-bincang bersama Prima dan juga Coach Yungki tentang promosi. Nah, setelah ini nih kita kedatangan bintang tamu spesial sekali. Siapakah itu? Nah, saksikan video yang berikut ini. Mia Savitri Anadia Dharma, atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Mia Dharma, seorang istri sekaligus ibu dari 2 putri yang cantik, merupakan seorang konsultan kepribadian serta corporate trainer yang terkemuka di Indonesia. Saat ini, ia menjalani kesibukan sebagai co-founder sekaligus master trainer di Energy Personality and Communication, sebuah perusahaan pelatihan kepribadian dan komunikasi yang didirikannya. Bagi wanita pemegang gelar master dalam bidang manajemen internasional di Belgia ini, kecantikan dalam dirinya serta semangat luar biasa yang dimilikinya dipergunakan untuk menolong eksistensi individu untuk bertransformasi dari biasa saja menjadi bersinar sambil mengembangkan tiap individu menjadi pemimpin yang berdampak. Nah, sudah hadir bersama kita di studio seseorang yang luar biasa. Dia berkecimpung di dunia training dan consulting. Kita langsung sambut saja Kak Mia Dharma. Halo. Halo, Kak Mia Dharma. Halo, Iya, Coach. ketemu lagi di sini. Yes. Thank you. untuk Thank join you kita. banget for having me. Saya Gimana, manggil apa Kak kabarnya? aja. Baik dong, sehat. Saya manggil coach atau Kak nih? Kak aja Kak dong. aja ya. Karena kan trainer kan coach. Jadi ada 2 coach kita hari ini. Kak Mia Dharma, sehat ya Kak Mia Dharma? Sehat. Nah, berarti Kak Mia Dharma sekarang kesibukannya tetap masih training gitu Ya, ya. Masih Selain jadi ibu rumah tangga pasti. Ibu rumah tangga. Itu juga sibuk ya Kak Mia Dharma? Banget. Kak Mia kan
berarti selama 12 tahun itu berkecimpung di dunia assessment lah, bisa dibilang begitu ya? Ya, Jadi ada training. pelatihan antara di dalam karyawan perusahaan Ya, gitu ya? ya. So far apa yang sering banget jadi challenge-nya karyawan buat naik jabatan? Adakah pertanyaan-pertanyaan yang Nah, menjadi highlight gitu dari Itu kami? tuh. Biasanya mereka merasa, betul ya, Ya. kalau udah kerja bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, itu kayak, Sudah sepantasnya. nah itu tuh, kayak udah harus dong saya naik jabatan Iya dong, gitu. Kami, ya. Iya dong. Ya kan? 10 tahun aja. iya. Iya kan, nah cuman tadi kayak Coach Yungki juga sampaikan bahwa setiap individu itu nggak semuanya datang dengan paket lengkap. Yang namanya kredibilitas atau, kompetensi atau skill dan karakter. Ya. Ya kan? Iya. Nah kadang-kadang kompetensinya, skillnya memang terbukti bagus. Nah Oke. sekarang permasalahan mungkin ya batu-batu kecil, batu sedang, itu bicara mengenai karakter dia, bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya, bekerja sama, namanya apa? Teamwork. Iya teamwork Iya. ya, kantor kerja di kantoran atau korporasi kan pasti nggak mungkin kerja sendiri-sendiri, pasti Iya. ada kerjasama dengan orang. Nah itu tuh. Oke. Jadi kadang-kadang pertanyaannya yaitu kenapa kok saya masih gini-gini aja gitu ya. Kadang-kadang kalau saya training ada yang di satu posisi udah ditanya berapa tahun, 25 tahun. Astaga, itu Iya. kayak gimana rasanya gitu ya. Tapi ini ada yang menarik juga. Oke. Kalau seseorang itu di dalam satu posisi cukup lama ya, Ya. ya berarti kan memang yang kita harus pertanyakan kan ada apa dengan orang ini, ya kan? Kalau orang memang di dalam satu bidang, satu jabatan gitu kan, harusnya kalau dia bekerja dengan baik kan nggak usah tunggu 20 tahun gitu kan, Iya. 5 tahun juga bisa dipromosikan. Jadi Betul. kadang-kadang ini kan yang kita bicara kepada wise people di rumah bahwa kalau kita dalam posisi seperti itu, waktunya kita langsung lakukan self assessment, melihat lagi Ya. ke dalam. What's wrong with us? Ya. Ya, karena kan orang bilang, wah saya nggak naik pangkat, nggak naik jabatan, tapi sadar nggak sih di luar sana tetangga-tetangganya jauh lebih baik dari dia, makanya dia nggak naik pangkat, begitu nggak Iya, kira-kira? iya, betul. Gitu. Jadi kan banyak faktor sebenarnya kalau kita bicara mengenai kenaikan jabatan atau pangkat atau apalah istilahnya promosi gitu ya. Tapi sebenarnya yang tadi Coach Yungki sampaikan juga, faktor yang kadang-kadang membuat kita itu merasa udah paling bisa deh gitu ya, udah paling jago. Nah padahal sebenarnya dunia juga bergerak kan, banyak orang yang juga mungkin belajar lebih rajin, melatih diri lebih banyak, ya pasti yang namanya pasti ada kompetisi lah dalam hal ini ya. Ya, bagaimana kembali kepada diri kita, mau terus belajar nggak gitu. Kalau kita stuck sama ya udah saya merasa saya udah bisa, saya udah jago, ya udah gini aja. Ya nggak heran posisinya juga begitu-begitu. Jadi sekali lagi kata promosi itu definisi yang kita harus gali lebih dalam. Nggak semata-mata tentang harus naik jabatan. Gaji harus naik. Ya, itu kan bonus ya. Itu sesuatu yang ya namanya bonus tuh tambahan. Jadi menurut kami ya definisinya bagaimana? Nah, promosi bicara mengenai bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita dari yang istilahnya kapasitasnya segini jadi segini gitu. Itu udah promosi. Dari mindset yang mungkin yang kecil jadi mindsetnya lebih besar, lebih luas. Dari hati yang kecil hatinya lebih luas. Nah, itu kan semua promosi ya. Yang kadang-kadang mungkin secara kasat mata manusia nggak lihat, oh kok jabatannya nggak naik. Ya nggak apa-apa, itu nanti bonus ya, itu Tuhan yang kasih gitu. Tapi saya yakin kayak Coach Yungki juga sampaikan bahwa Tuhan nggak diem kok gitu ya. Tuhan nggak istilahnya nggak tidur, nggak lihat, nggak menghargai apa yang sudah kita lakukan, asalkan yang kita lakukan sepenuh hati, segenap hati dan segenap kekuatan. Itu dia tuh. Kami ya, Itu jawabannya. kita Dapat mau lanjut. hadiah saya. Kita mau baca ini ya. Dapat promosi. Ini kita ada kumpulin pertanyaan dari netizen juga. Kita baca dulu dari pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari netizen ya. Kalau kita ingin meningkatkan skill sebagai peluang promosi, tetapi waktu sangat terbatas, apa yang dapat dilakukan sebagai solusinya? Oke, waktu terbatas. Wow, sepertinya alasannya sangat manusiawi ya Coach ya. Padahal sebenarnya kita ini masing-masing dikasih 24 jam. Sama loh, ya Mia dikasih 24 jam, Prima kasih 24 jam, Olive juga, Coach Yungki juga. Tetapi kenapa satu bisa belajar terus keep on learning, satunya merasa
nggak sempet. Oke. Nah, berarti kan itu tadi bicara mengenai terobosan. Iya. Ya, terobosan. Jadi kalau ditanya waktunya kok bisa? Ya, tergantung kita sih. Ya, kembali lagi kepada mindset kita. Apalagi sekarang ya, semuanya bisa online, belajar online. Jadi ya mungkin sambil di rumah, sambil temenin anak belajar, kita juga ikut belajar. Mungkin ambil waktu, kita komit atau kita dedikasikan waktu misalnya 1 hari setengah jam aja. Nggak usah 2 jam gitu ya. Setengah jam aja belajar sesuatu. Gitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua ya, kami ya Siap. Coach. Ini pertanyaan keduanya, ketika ada orang lain yang mencurangi sehingga kita tidak bisa meraih promosi, sikap kita harusnya seperti apa? Nah, Menarik. jambak. Oh, nggak boleh ya. Saya setuju ya, tapi tolong jawaban yang lebih ini ya. Gini, reaksi manusia, namanya manusia ya, Tuhan ciptakan kita ini dengan perasaan, dengan logika, pasti ya. Tuhan juga tahu kita ini nggak sempurna. Ya, kalau ditanya gini, oh nggak boleh, harus berdoa, memberkati dia. Ya, tahu sih kita teorinya ya. Tapi kadang-kadang kenyataannya pengen garuk aspal ya, Coach ya. Bener ya. Nah, tapi saya selalu menjawab gini, reaksi and respon. Ya, ini selalu saya seneng banget nih ilustrasi atau perbandingan ini. Reaksi and respon. Reaksi adalah ulangan dari aksi yang sebelumnya. Oke. Ya, ketika kita dicurangin, manusiawinya kita pasti punya kecenderungan untuk curangin balik dong. Karena nggak terima ya. Kan? Betul ya. Tapi respon bicara hal yang berbeda. Respon itu ya itu tadi, bagaimana kapasitas kita dipromosi untuk diperluas, cara pandang kita dipromosi untuk diperluas juga, melihat bahwa oh dia curang ya, ya udahlah, nanti Tuhan yang bela. Wow. Ya kan, itu kan bicara promosi. Itu udah promosi sebenarnya Iya, secara karakter. karena ya. sebenarnya saya tahu kok, apalagi kalau kita bandingin sama diri kita 5 tahun lalu misalnya gitu. Iya. Oh, kalau saya dulu ada yang curangin, Itu saya kok tungguin namanya ya gitu. ilmu garuk macan. Kan garuk macan, bukan garuk aspal kalau zaman. Strategi. Saya tungguin dia pulang lewat mana gitu ya. Tapi sekarang karena saya udah banyak belajar, udah punya terobosan banyak hal, dicurangin, oh ya udah, puji Tuhan aja, ya udah gitu aja. Ya itu berarti secara tidak langsung kita sudah punya terobosan dan promosi untuk diri sendiri. Hasil nanti Tuhan lihat gitu ya. Bagaimana kita merespon. Ada satu quotes yang saya selalu suka ini ya, ungkapan Bodhi Sanders mengatakan gitu. When you react, you let others control you. Yes. But when It's you true. when you respond, you are in control. Ketika orang curangin kita, pilihannya 2. Kita mau reaktif atau merespon. Kalau reaktif ya udah kita garuk gitu ya, garuk macan, garuk aspal gitu ya. Oh iya dong itu. Ya. Tapi merespon kita in control. Kita yang mengendalikan situasi gitu. Oke, dia gitu ya, baik. Nggak apa-apa. I still do my best. Wow. Gitu. Kalau saya percaya apa yang masuk itu juga apa yang keluar. Oke. Right? Jadi memang if you take a lot of wisdom from God, itu juga yang akan keluar dari kita. Jadi kalau kita sudah belajar untuk berbagai kebenaran yang Tuhan ajarkan, kemudian bagaimana kita merespon itu, firman Tuhan itu ngebentuk cara pandang kita. Betul. Perspektif cara pandang kita. Luar biasa. Luar biasa ya. Kita belajar banyak banget nih dari Coach Mia, dari Coach Yungki. Ya ampun, berasa jadi kita bukan apa-apa nih. Dan semoga Wise People juga belajar banyak ya dari Kak Mia Dharma juga yang udah datang. Terima kasih ya. Kak Thank Mia. you so much. Thank you. Kita so blessed ya, Yes, bisa dapat we are so blessed. kedatangan tamu istimewa Aduh, hari thank ini. you banget. Bersyukur banget nih, Meramaikan langsung ya. cerdas nih. Meramaikan. Secara Sukses SQ, terus ya. secara Thank you, IQ, secara IQ, pokoknya semua Q. Yes. Kita belajar banget soal promosi hari ini dan memang kita perlu untuk self assessment tadi ya Coach Yungki ya. Yes. Sebelum kita bisa melihat promosi itu terjadi dalam kehidupan maupun dalam karir kita. Betul banget. Dan buat Wise People juga, saya sudah mencatat beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan untuk personal check up kita masing-masing. Dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Anda bisa tetap menjaga nilai-nilai hidup dalam persaingan untuk mendapatkan promosi? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mempersiapkan diri Anda sedemikian rupa sehingga pada saat promosi datang Anda sudah siap?
Pertanyaan ketiga, apabila Anda gagal dipromosikan, apakah Anda tetap bisa menjaga kinerja Anda? Pertanyaan keempat, apakah Anda percaya bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan? Wise people, jika jawaban terhadap pertanyaan tadi semuanya tidak, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merubah mindset, merubah cara pandang, merubah perspektif tentang promosi itu sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 75, Tuhan adalah hakim, Dia yang meninggikan, Dia juga yang merendahkan. Jadi kembali lagi terhadap sikap kita masing-masing, bagaimana kita memandang cara kerja kita, visi kita terhadap apa yang kita lakukan. Siang ini saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kalau hari ini kami dapat mendengar berbagai perspektif mengenai promosi. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman di luar sana, para wise people yang ada di marketplace. Tuhan, berikan hikmat pada setiap kami, sehingga kami dapat melihat semua itu dari sudut pandang yang benar. Berikan kepada kami juga hikmat sehingga kami bisa bijaksana menyikapi apa yang kami kerjakan. Ajar kami untuk selalu kembali berfokus kepada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam apapun juga yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Kami mau melakukannya dengan sepenuh hati. Kami mau melakukannya dengan sekuat tenaga kami. Karena kami melakukan ini bukan sekedar untuk manusia, tapi kami melakukannya untuk Engkau. Supaya nama-Mu dipermuliakan dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini apa yang dibahas hari ini memberikan kekuatan kepada setiap kami. Memberikan perspektif yang baru pada setiap kami juga. Thank you Lord. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekian perbincangan kita kali ini tentang promosi. Untuk wise people yang ada di rumah yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang promosi, kalian bisa mengunjungi portal kami di www.jawaban.com. Nah, buat wise people yang mau nitip pertanyaan ke Coach Yungki seputar karir dan pekerjaan, bisa tuliskan saja di kolom komentar atau mengunjungi kita lewat sosial media. Kalian juga bisa untuk follow dan subscribe di Instagram, Facebook maupun YouTube channel Jawaban. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Prima. Dan saya Olivia. Saya Yungki Setiawan. Ingat, apapun yang Anda hadapi, selalu ada jawaban.